Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangan shalom. Di nama Tuhan kita berkumpul lagi hari ini dalam satu ibadah. Kita mau menyenangkan hari Tuhan. Tentunya kita berkumpul di tempat ini, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Waktu kita masuk, kita duduk tempat ibadah, kita siap-siap memuji Tuhan. Biar mata kita tertuju sama Tuhan. Karena kita tahu yang kita lakukan saat ini itu hanya untuk Tuhan Yesus yang sudah baik dalam kehidupan kita. Dia sudah memberkati kita dengan berkelimpahan. Adalah saat ini kita membalikan semua kebaikan Tuhan. Siapkan hatimu. Sewaktu kita menyanyi, waktu menyembah Tuhan, itu keluar dari hati kita yang terdalam. Ucapan syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Terima kasih untuk satu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di mana kami bisa ada di tempat ini. Biar segala nyanyian, penyembahan kami berikan, kami naikkan hanya bagi Engkau. Sebab Kaulah yang layak, Kau yang kudus, yang hadir di tengah-tengah kami, bertata di atas setiap pujian kami. Tuhan Yesus, nama-Mu yang kami agungkan. Berdoa biar ibadah ini Tuhan berkati. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo dengan segenap hatimu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
dan memandang indah wajah. Kami rindukan, ku ingin tetap menikmati. Ku ingin tetap di sini dan memandang dalam hadirat-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah dalam hadirat-Mu, dalam manisnya hadirat-Mu, kami mau sembah, kami memuji, Engkau layak Tuhan, Engkau yang berkuasa, karena suara-Mu
Oh haleluya, haleluya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun live streaming. Bersama-sama kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau berkuasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami memuji namamu, kami memuliakan namamu Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita, amin. Mana tangan yang bersuka cita? Haleluya. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk
di atas segala raja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Boleh silakan dulu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau duduk diam, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Shalom saudara-saudaraku jemaat GBI PRJ CK7 yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kita masih bisa beribadah secara streaming, secara online saudara sekalian. Saya berdoa saudara semua semangat, antusias, bersuka cita mengikuti ibadah ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putro untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kembali kami bisa datang menghampiri Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Dan sekarang kami mau dengar firman-Mu. Seperti Maria kami mau duduk diam untuk Tuhan berbicara mengisi hidup kami. Tuhan memenuhi hidup kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa, pakai hamba-Mu berbicara melalui hamba-Mu dengan penuh kuasa, dengan penuh hikmat, dengan penuh wibawa dan otoritas ilahi. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Kami tundukkan semua pikiran, kami taklukkan semua pikiran hanya kepada Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya mengajak kita membaca dari Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga yang menulis demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara sekalian, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan versi Contemporary English Version dikatakan at the time I have decided, di waktu yang telah kutetapkan, di waktu yang telah kuputuskan. Saudara ingat, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu pada waktu yang Tuhan tetapkan. Pada waktu yang Tuhan pilih dan tentukan. Dalam kitab pengkhotbah dikatakan, He set the time. Tuhan yang setting waktunya. Tuhan yang tentukan waktunya. Bukan waktu kita. Bukan tergantung kita. Bukan kita yang tentukan. My words will come true. Firmanku, janjiku pasti terjadi. Allah yang kita sembah bukan Allah pendusta, bukan Allah pembohong. Janji firman Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi. You can trust what I say about the future. Engkau bisa mempercayai aku tentang perkataanku akan masa depan. It may take a long time. Ini mungkin perlu waktu yang lama, but keep on waiting. Tetapi tetaplah menunggu. It will happen. Ini pasti terjadi. Nah saudara sekalian, apapun janji Tuhan, apapun firman Tuhan bagi setiap kita, mungkin datangnya pelan, mungkin datangnya terlambat. Tapi Alkitab pastikan kepada kita itu pasti terjadi. Itu pasti tergenapi saudara sekalian. Kita hanya keep on waiting. Kita disuruh untuk menunggu. Nah kadang-kadang dalam hidup kekristenan kita, Tuhan menempatkan kita di season of waiting. Di waktu penantian, di waktu menunggu. Mungkin Anda sedang menunggu jawaban doa Anda. Anda berkata sama saya, Pak Pendeta, sudah berbulan-bulan saya berdoa, sudah bertahun-tahun saya berdoa, kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok keluarga saya belum diselamatkan? Atau mungkin Anda sedang menunggu impian Anda, visi Anda, harapan Anda untuk tergenapi. Tuhan berikan visi di hati Anda. Tuhan berikan saudara harapan dalam hidup Anda, impian dalam hidup Anda. Tetapi kok sepertinya belum terjadi. Kok sepertinya nggak mungkin terjadi. Anda sedang dalam season of waiting. Atau Anda mungkin sedang menunggu pertolongan Tuhan. Anda sedang menunggu saudara mukjizat Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi. Engkau mengerang, kau menjerit, kau berpuasa. Tapi Tuhan belum tolong. Tuhan belum sembuhkan. Tuhan belum berikan jalan keluar. Menunggu. Atau mungkin Anda sedang menunggu janji Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Ada janji, ada firman yang Tuhan berikan kepada Anda dan Anda sedang menunggu waktunya itu tergenapi. Tuhan menempatkan kita dalam masa penantian.
masa menunggu. Yang jadi masalahnya adalah bagi kita manusia menanti menunggu itu adalah masalah. Kita seringkali tidak suka menunggu. Kita ingin semuanya cepat, kita ingin semuanya instan. Saudara sekalian, kalau sekarang Anda ke supermarket, Anda nggak perlu antri lagi. Karena ada self-service counter, di mana Anda bisa scan barang Anda sendiri, dan Anda bayar sendiri, dan cepat saudara sekalian. Semuanya serba cepat saudara. Nah, generasi kita hidup sekarang, generasi yang super fast, yang sangat cepat, internet cepat, semuanya cepat. Ini generasi digital. Beda dengan generasi saya dulu saudara. Saya generasi kalau kamera itu pakai roll film. Nah, roll filmnya dimasukin saudara, harus dijepret sampai habis, harus dibawa ke tukang foto, dicuci perlu waktu 10 hari, dan baru bisa lihat hasilnya. Ada proses yang saya harus jalani dalam masa saya muda dulu saudara sekalian. Tapi anak sekarang semuanya serba digital. Anda ambil kamera atau Anda ambil handphone, Anda jepret saudara, Anda langsung bisa lihat hasilnya. Nggak cocok, di-delete saudara sekalian. Nah, generasi digital ini punya satu masalah. Mereka tidak sabar menunggu. Mereka tidak mau mengalami proses yang namanya menunggu. Ada satu kejadian luar biasa di airport Houston, Amerika. Saudara sekalian, airport itu begitu simpel. Dari kedatangan ke tempat bagasinya dekat sekali. Jadi begitu penumpang datang, dia langsung bisa ke tempat bagasi. Yang jadi masalah adalah karena terlalu dekatnya dari kedatangan ke bagasi, sehingga orang harus menunggu bagasinya keluar. Nah, itu menyebabkan banyak orang gak happy. Banyak orang komplain. Dan akhirnya dilayangkanlah komplain kepada airport itu. Akhirnya manajemen berunding bagaimana caranya membuat penumpang-penumpang gak komplain. Caranya gimana saudara? Jarak dari arrival itu ke tempat bagasinya, bagasi klaimnya itu dibuat panjang, dibuat jauh. Sehingga orang berjalan cukup jauh untuk bisa sampai ke baggage klaimnya, bagasinya saudara. Dan begitu mereka berjalan cukup jauh saudara, begitu mereka sampai di baggage claim, mereka lihat kopernya, mereka happy. Padahal semuanya sama aja. Kenapa ini jadi masalah? Karena manusia tidak suka untuk menunggu. Kita mau semuanya serba cepat. Kita mau semuanya serba instan. Saudara tahu jawaban doa kan ada 3 ya. Yang pertama Tuhan berkata no. Tuhan berkata tidak. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin Anda sedang berdoa dan Tuhan bilang no. Itu bukan buat Anda. Itu udah cocok buat Anda. Aku berikan yang terbaik buat Anda. Jawaban doa yang kedua adalah ya, yes. Dan Tuhan memberikan apa yang kita minta. Tapi jawaban doa yang ketiga adalah Tuhan berkata tunggu. Pada saatnya Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Apa yang kita doakan. Saudara sekalian jemaat Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus mengerti sense of timing. Kita harus mengerti tentang waktu. Bukan cuma kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buatkan. Tapi kita juga harus tahu when, kapan kita mengerjakannya. What harus dipadu dengan when, maka hasilnya adalah keberhasilan. Ketika Anda tahu apa yang Anda harus lakukan dan Anda melakukannya di waktu yang tepat, maka pastilah keberhasilan akan terjadi. Nah, saudara sekalian, seringkali kita melakukan hal yang benar, tapi waktunya salah, musimnya salah. Anda menanam pohon buah, ada musimnya kan? Ada musim mangga, ada musim durian, ada musim salak, semuanya ada musimnya. Nah, saudara sekalian, kita harus tahu musim yang tepat dalam kita menanam. Bukan cuma what yang penting, tapi when juga penting. Sense of timing. Kalau waktunya salah, maka hasilnya adalah kegagalan. Contoh dalam komunikasi rumah tangga. Saudara, seringkali kita menyatakan hal yang benar. Tapi di waktu yang salah, maka terjadi konflik. Seringkali saya dengan istri saya berbicara menyatakan kebenaran. Jujur ya saudara, yang namanya kebenaran itu seringkali menyakitkan. Yang namanya kebenaran kita seringkali nggak suka saudara. Betul nggak? Ketika kita melihat kebenaran bahwa kita sudah tua,
kita sudah reot, sudah keriput semua. Ketika kita melihat kebenaran bahwa tubuh kita sudah tidak semaco dulu, kebenaran seringkali menyakitkan. Kebenaran seringkali tidak kita sukai. Nah, ketika kita menyatakan kebenaran, tapi waktunya salah, maka terjadi pertengkaran. Saya belajar sekarang, kalau mau berbicara kepada istri saya tunggu moodnya dia. Saya cari waktu yang tepat untuk berbicara kepada dia, sehingga apa yang saya sampaikan itu masuk. Apa yang saya sampaikan itu bisa diterima, tidak disalah mengerti. Memang wanita itu makhluk yang luar biasa, makhluk yang spesial. Susah untuk dimengerti. Makanya para suami, wanita bukan untuk dimengerti. Karena sampai kapanpun kita tidak bisa mengerti wanita. Wanita adalah makhluk untuk dicintai, untuk dikasihi. Nah, saudara sekalian, saya belajar. Seringkali kita memuji istri kita, dia marahin, gombal katanya. Kalau kita kritik, dia lebih marah lagi, saudara sekalian. Nah, jemaat yang diberkati, untuk kita berbicara hal yang benar, kita juga perlu waktu yang tepat, waktu yang benar. Makanya seringkali kita ngobrol, saya suami istri, ngobrolnya malam sebelum tidur. Itu namanya pillow talk, saudara. Kita ngobrol, walaupun kadang-kadang ada salah sangka, ada misunderstanding, ada konflik kecil. Tapi gak apa-apa, kita bicara. Saya menyampaikan pandangan saya, dia menyampaikan isi hatinya, dan kita bisa komunikasi dengan baik. Memang membangun komunikasi itu takes time, perlu waktu. Nah, Yesaya 60 ayat 22b menulis demikian. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan firmankan, dia akan melaksanakannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I am God, akulah Tuhan. At the right time, I will make it happen. Pada waktu yang tepat, aku akan membuat semuanya itu terjadi. Jadi saudara yang sedang menunggu, yang sedang season of waiting, saudara sabar. Tunggulah saudara. Pasti terjadi pada waktu yang tepat. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat. Seringkali saya lihat orang Kristen ya, kita coba-coba mau atur Tuhan. Kita ini manusia ciptaan. Dia Tuhan pencipta, saudara. Bukan kita yang ngatur dia yang ngatur kita. Kita ada ini untuk melayani Tuhan, bukan Tuhan ada untuk melayani kita. Nah, jemaat yang diberkati, banyak orang Kristen ya, dia memperalat Tuhan, dia membuli Tuhan. Tuhan jadikan seperti ya kacungnya lah, saudara. Kalau dia butuh sesuatu datang sama Tuhan. Tuhan kayak mesin ATM gitu. Butuh duit ke ATM, masukin kartunya, password, uangnya keluar. Atau Tuhan itu seperti jini, saudara. Dioles-oles dia punya gelas atau apa, keluar Tuhan. No. Tuhan bukan jini. Tuhan bukan mesin ATM. Dia raja, dia Tuhan, dia berdaulat. Nah, itu terjadi bukan pada waktu kita, tapi pada waktunya Tuhan. Dan kita harus menunggu. Kenapa sih Pak Tuhan izinkan kita harus menunggu? Ada dua alasan. Alasan yang pertama untuk menguji iman kita. Saudara perhatikan jemaat Tuhan. Tuhan perlu menguji iman kita. Ada 4 jenis iman. Yang pertama iman warisan. Iman dari nenek moyang. Saya Kristen kenapa? Karena orang tua saya Kristen. Saya mewarisi agama Kristen. Makanya saya tidak mengenal Tuhan dari kecil sampai saya pemuda. Saya beribadah ke gereja, saya rajin ke gereja. Bahkan saya dari kecil melayani Tuhan. Tapi saya gak kenal Tuhan. Saya gak ngalami Tuhan. Saya Kristen karena orang tua saya Kristen. KTP saya masuk surga, sayanya gak masuk surga. Nah saudara sekalian, saya itu imannya warisan. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Dan hidup saya berubah. Iman kita jangan iman yang warisan. Dan Tuhan harus uji nih. Iman Anda iman warisan atau iman yang personal mengalami Tuhan dalam hidup Anda. Yang kedua, iman yang dangkal.
Seperti benih yang ditanam dan jatuh di tanah berbatu-batu. Dia berakar, tapi dia nggak bertumbuh. Akarnya cuma cetek, dangkal. Begitu datang aniaya, datang masalah, langsung murtad. Ada berapa banyak orang Kristen seperti itu? Dia tadinya percaya Tuhan, ngalami jamahan Tuhan, ngalami sentuhan kasih Tuhan. Mereka nangis-nangis, hatinya hancur sudah di hadapan Tuhan. Tapi sayang, nggak berakar, nggak bertumbuh. Datang masalah, datang pencobaan, kecewa, sakit hati saudara, dan akhirnya murtad. Tinggalkan Tuhan. Dalam masalah mereka bukannya lari kepada Tuhan, tapi lari dari Tuhan. Karena itu imannya iman dangkal. Yang ketiga, iman adalah iman yang situasional. Iman yang tergantung situasi dan kondisi. Ada berapa banyak orang, kalau situasi baik, imannya baik. Kalau situasi buruk, imannya buruk. Saudara sekalian, iman kita tidak tergantung situasi kondisi yang kita alami. Dengar saudara, keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah, tapi iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan situasi kondisi yang kita alami, tapi Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya kepada kita. Iman yang keempat adalah iman yang asli, iman yang genuine, iman yang tahan uji saudara. Sudah diuji, dibanting, dimurnikan oleh api pencobaan, imannya tetap kuat. Iman ini adalah imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara sekalian. Yang berkata begini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita jangan pada berkat. Iman kita jangan pada perbuatan Tuhan. Tapi iman kita kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun sepertinya doa kita belum dijawab. Sekalipun sepertinya apa yang kita harapkan belum terjadi. Sepertinya kita ngalami aniaya, ngalami penderitaan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya punya teman di Amerika, dalam 1 bulan 4 kejadian dia alami. Yang pertama, anaknya paling besar cewek, bawa mobil saudara, tabrakan. Mobilnya tabrakan, mobilnya hancur, tapi puji Tuhan anaknya selamat. Seminggu kemudian anak cowoknya saudara bawa mobil juga. Tabrakan lagi saudara, mobil hancur lagi, tapi anaknya selamat. 2 mobil hancur dalam 2 minggu. Seminggu kemudian papa mamanya kena COVID dan meninggal saudara sekalian. Dalam 1 bulan, 2 mobil hancur, 2 orang tua meninggal. Saudara bayangkan, tekanan demi tekanan dia alami. Tapi dia tetap kuat. Inilah iman yang teruji. Inilah iman yang asli. Dan Tuhan izinkan Anda dalam masa menunggu, dalam season of waiting, menguji iman kita. Apakah iman Anda asli? Apakah iman Anda genuine? Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita menunggu? Untuk membangun, mendewasakan karakter kita. Karakter itu penting saudara. Karakter bisa mengangkat kita, karakter bisa menghancurkan kita. Kita perlu karisma dalam hidup kita, pesona, karunia. Tapi ingat, karisma, pesona, karunia Anda tidak akan pernah melampaui karakter Anda. Jadi seringkali mentoknya di karakter kita. Nah, Tuhan mengizinkan kita mengalami season of waiting untuk mendewasakan kita. Mendewasakan karakter kita, memproses karakter kita. Karena dalam masa penantian biasanya emosi kita emosinya negatif. Kita marah, kita nggak sabaran, kita frustrasi, kita putus asa, kita patah semangat kan saudara, betul nggak? Tapi Tuhan ingin mendewasakan karakter Anda di saat Anda sedang menunggu, di saat Anda sedang menanti. Tuhan proses karakter Anda. Ingat, Musa menunggu 40 tahun sampai visi Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yusuf menunggu 14 tahun lamanya sampai mimpinya terjadi. Di dalam 40 tahun kehidupan Musa, 14 tahun yang dialami Yusuf diproses Tuhan, didewasakan Tuhan, dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Sampai saatnya mereka siap saudara, maka Tuhan mengangkat mereka. Apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup mereka. Seringkali yang jadi masalah itu gini. Tuhan itu mudah untuk memberkati kita. Bagi Tuhan mudah membuat Anda terkenal. Mudah membuat Anda jadi orang hebat itu mudah.
Tapi yang jadi pertanyaan, Anda siap nggak untuk diberkati Tuhan? Anda siap nggak untuk sukses? Anda siap nggak untuk dipromosikan Tuhan dan jadi orang hebat? Anda siap nggak, saudara sekalian? Makanya Tuhan harus proses Anda. Tuhan harus dewasakan karakter Anda. Tuhan harus bangun karakter Anda ketika Anda dalam season of waiting. Yang terakhir, apa sih Pak Pendeta yang harus kita lakukan ketika kita dalam season of waiting, dalam masa menanti menunggu? Ada 4 hal. Yang pertama, tetap percaya. Tetap percaya. Mari kita baca. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 37 menulis demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tadinya anaknya sakit, dia minta tolong Yesus doakan. Tapi saudara, sementara dalam perjalanan ke rumahnya, anaknya meninggal. Terlambat sudah. Nasi sudah jadi bubur, buburnya sudah basi. Sudah terlambat. Anaknya sudah meninggal. Tapi saudara lihat apa reaksi Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saudara, Yesus tidak menghiraukan situasi kondisi yang terjadi. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Mungkin Anda berharap sesuatu. Anda punya visi, punya impian. Sepertinya nggak terjadi tuh. Sepertinya keadaan semakin memburuk. Keadaan semakin sepertinya jauh dari tergenapi, saudara sekalian. Saudara belajar dari Musa. Saudara, ada 4 level, saudara, visi. Yang pertama, lahirnya visi. Yang kedua adalah matinya visi. Yang ketiga adalah bangkitnya visi. Dan yang keempat adalah tergenapinya visi. Mungkin Anda di level yang kedua. Visi Anda mati. Rasanya Pak, nggak mungkin terjadi nih. Saya doain suami saya untuk bertobat. Bukannya tambah bertobat Pak. Tambah jahat Pak. Tambah gila Pak. Nah, Anda sedang mengalami death of vision. Anda sedang mengalami matinya visi. Tapi ingat saudara, ada tahap yang ketiga. Visinya akan bangkit. Impian itu akan bangkit. Dan kemudian impian itu akan tergenapi. Makanya Yesus dikatakan tidak menghiraukan perkataan orang. Kita harus menutup kuping kita dari kata-kata yang negatif. Dari kata-kata orang yang sudah membuat iman kita down. Gak mungkin lah. Mimpi kamu, itu gak mungkin terjadi. Orang sering berkata demikian. Ingat Bartimius, orang semua menyuruh dia diam. Tapi dia bukan tambah diam. Dia tambah berteriak makin kencang, saudara sekalian. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus tidak menghiraukan keadaan. Terus dikatakan begini. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Jemaat GBI PRJ CK7, jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Nah, ketika Anda mengalami death vision, Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang membangun iman Anda. Bukan orang-orang yang malah menjatuhkan Anda. Bukan orang-orang yang melemahkan Anda. Anda harus berkumpul dekat dengan orang-orang yang membangun iman Anda, yang mensupport Anda. Ingat ya, tidak semua teman baik kita mensupport visi kita loh. Tidak semua teman baik kita mendukung impian kita. Tidak semua. Cari teman-teman. Petrus, Yakobus, Yohanes dalam lingkaran hidup Anda yang mensupport Anda, yang bersama-sama berdoa bersama dengan Anda. Nah, seringkali ketika keadaan buruk kita menjadi ragu. Kita jadi putus asa. Kita berhenti berharap, berhenti bermimpi, dan berhenti berdoa. Saudara, sekali lagi jangan hiraukan keadaan. Jangan hiraukan perkataan Tuhan, orang. Jangan, saudara, sekali lagi, jangan hiraukan keadaan. Dan jangan hiraukan perkataan orang. Saya belajar dari Musa. Musa sudah lupa visi Tuhan kepada dia. Tapi Tuhan gak pernah lupa tuh visinya kepada Musa. Dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada saudara. Tuhan tidak pernah lupa doa-doa yang kau panjatkan kepada dia. Saat yang tepat dia akan menggenapinya dalam hidup kita. Saudara sekalian, season of waiting bukan denial. Kalau Tuhan suruh Anda menunggu, bukan berarti Tuhan menolak Anda.
Dengar ya, kalau Anda diizinkan Tuhan untuk menunggu, it doesn't mean itu nggak berarti Tuhan menolak Anda loh. Tuhan menolak doa Anda, visi Anda, no. Tapi season of waiting adalah waktunya Tuhan sedang bekerja, saudara. Ketika Anda sedang menunggu, Tuhan sedang bekerja menggenapi janjinya, menggenapi doa-doa Anda terjadi. Anda nggak lihat. Tapi bukan berarti Tuhan diam. Anda nggak lihat tapi Tuhan sedang bekerja. Dan inilah waktunya Anda harus percaya. Mazmur 31 ayat 15 dan 16 menulis demikian. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. I trust in you. Kita jangan percaya kepada mukjizat, berkat, perbuatan Tuhan. Kita harus percaya kepada pribadi Allah itu, saudara. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. My times are in your hand. Waktuku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara sekalian, waktu kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik untuk memberkati hidup kita. Saudara, orang kalau sudah saatnya meninggal, ya meninggal tuh. Tapi ada orang yang saatnya belum meninggal, mau terjadi apapun juga, nggak meninggal tuh. Ingat ya, our times are in God's hand. Waktu kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia mengendalikan, dia mengatur semuanya. Yang kedua, kita harus sabar. Apa saudara? Tarik nafas, katakan sabar. Sabar menanti. Mari kita baca Mazmur 37. Ayat 7a menulis demikian. Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Terjemahan bahasa Inggris lebih keren lagi. Dikatakan be patient and wait for the Lord to act. Sabarlah dan tunggulah sampai Tuhan bertindak. Sampai Tuhan bekerja. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita harus sabar. Kita harus menunggu. Waktu yang tepat Tuhan akan bertindak. Waktu yang tepat Tuhan akan bekerja. Waktu yang tepat apa yang kau harapkan terjadi. Impian, visimu terjadi. Doamu terjadi. Dalam nama Yesus di waktu yang tepat Tuhan akan bekerja. Sabar. Tunggu, saudara. Saya belajar banyak hal dalam hidup saya. Ada hal yang Tuhan jawab instan. Ada doa yang Tuhan jawab dengan secara instan dalam hidup saya. Tapi ada yang Tuhan suruh saya menunggu. Tapi saya tahu Tuhan sedang bekerja. Dan di dalam saya sabar menunggu, saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Yang terbaik dari surga diberikan bagi saya. Yang ketiga, pegang teguh janji Tuhan. Mari kita baca. Yakobus 1:25 menulis demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Yang pertama meneliti hukum. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Yang kedua bertekun. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Yaitu mengingat. Tidak melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Yang keempat, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ada 4 hal yang penting. Yang pertama meneliti hukum. Jadi firman itu harus diteliti. Firman itu harus dipelajari. Jangan firman itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau yang lebih parah lagi masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Firman kebenaran janji Tuhan harus diteliti, saudara. Harus kita pelajari. Dan kemudian bukan cuma dipelajari, kita bertekun di dalamnya. Kita terus bertekun, kita terus saudara merenungkannya. Seperti sapi memamah biak, mengolahnya dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sampai janji Tuhan itu saudara memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan kemudian mengingatnya. Tidak melupakannya. Kita harus ingat, kita hafalin. Dan kemudian dikatakan sungguh-sungguh melakukannya. Ini prosesnya. Apa yang terjadi? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus banget. Blessed by God in all you do. Engkau akan diberkati Tuhan dalam apapun
yang kau lakukan. Dalam apapun yang kau kerjakan. Orang yang bertekun, yang tidak gampang putus asa, yang pegang teguh janji Tuhan, pasti akan melihat janji itu terjadi. Pasti melihat janji itu tergenapi dalam hidupnya. Ada banyak janji-janji Tuhan yang terjadi dalam hidup saya secara luar biasa. Dengan cara dan jalan yang saya tidak pernah pikirkan sama sekali, saudara. Yang terakhir, yang keempat, jangan putus asa. Tetap semangat. Haleluya. Jangan putus asa, tetap semangat. Galatia 6 ayat 9 menulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu, jangan kita letih, jangan kita capek-capek berbuat baik. Terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you will be rewarded. Engkau akan mendapatkan upahnya, engkau akan mendapatkan hadiah. When the time is right, ketika waktunya tepat, if you don't give up. Kalau kamu tidak menyerah. Saudara, dalam season of waiting, dalam masa menanti menunggu ini, don't give up. Ayo kasih tahu orang kiri kananmu, don't give up. Atau teks saudara di komen katakan, don't give up. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap semangat, tetap optimis di dalam Tuhan. Pada waktu yang tepat, aku akan menerima reward. Aku akan menerima upah. Aku akan menerima balasan daripada Tuhan. Amin, saudara sekalian. Apapun yang sedang kau tunggu terjadi dalam hidupmu. Doamu, impian, visi, harapan. Oh, kesembuhan, mukjizat, pertolongan Tuhan, pemulihan dalam rumah tangga. Apapun juga. Saya punya kenalan saudara. Suaminya seorang hamba Tuhan. Dia ibu rumah tangga biasa. Dia rupanya diam-diam diselingkuhi oleh suaminya dengan wanita lain. Ketika dia tahu suaminya selingkuh, hatinya hancur. Dia kecewa banget. Dia begitu sedih sekali. Berapa kali dia mau bunuh diri. Tapi Roh Kudus menghiburkan dia. Roh Kudus menolong dia, memberikan semangat kepada dia. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berperang secara rohani, merebut suaminya kembali. Dia berjuang dalam doanya. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia bilang, aku gak rela rumah tanggaku hancur. Aku gak rela anak-anakku tanpa bapak. Aku berdoa supaya suamiku kembali. Dia berdoa dan berdoa, saudara. Apa yang terjadi? Satu hari suaminya kembali. Tapi cuma seminggu. Suaminya balik lagi ke selingkuhannya. Dia doa makin kencang lagi. Puji Tuhan, suaminya kembali lagi. Kembali seminggu balik lagi ke selingkuhannya. Dia berdoa. Dia nggak jemu-jemu. Dia nggak putus asa. Dia nggak give up. Dia berdoa dan berdoa. Saudara, tahu apa yang terjadi? Selanjutnya bukannya suaminya kembali. Suaminya menggugat dia cerai. Dia kaget. Surat cerai datang. Suaminya menggugat dia cerai. Kaget saudara sekalian. Dia bilang, Tuhan, selesai semuanya. Perjuangan saya usai. Tapi Roh Kudus bilang, don't give up. Jangan menyerah. Belum selesai. Dia berdoa lagi. Dia semangat lagi. Dia berdoa lagi. Dan luar biasa. Akhirnya suaminya kembali dan memutuskan hubungan dengan selingkuhannya. Rumah tangga ini dipulihkan. Suami istri, anak dan bapak dipulihkan. Dan mereka sekarang melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, tetap percaya. Sabar. Pegang teguh janji firman Tuhan. Dan tetap semangat. Don't give up. Amin, saudara. Dalam season of waiting. Ini 4 hal yang kita bisa lakukan. Percaya di waktu yang tepat Tuhan akan menggenapi doa-doamu, impian, visi, harapanmu. Tuhan akan menggenapi janji firman-Nya terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara. Optimis. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
untuk hari ini. Uralaba syandalaba laba. Indalalaba takadalaba syandalaba. Oralaba syandalaba. Mungkin hari-hari ini kami sedang ada dalam season of waiting. Dalam masa menanti, dalam masa menunggu. Tuhan tolong setiap kami. Oh, beri kekuatan, kesanggupan kepada kami ya Bapa. Oralaba laba. Uji iman kami. Biar iman kami iman yang kuat, iman yang asli, iman yang genuine ya Bapa. Oh, bangun karakter kami di tengah-tengah masa penantian ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mulai tidak sabar, yang mau instan, mau cepat, yang mau semuanya secara cepat ya Bapa. Oh Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami untuk sabar. Ajar kami untuk tetap pegang teguh firman janji-Mu ya Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak menyerah. Untuk tetap semangat. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati gembala kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, Bapak Pendeta Dr. Yanto. Tuhan berkati semua orang-orang yang kami kasihi, yang kami support ya Bapa. Keberkati hamba-hamba-Mu, keberkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Berkati semua kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Lutan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul sermon summary ibadah raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya via live streaming hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Tommy Smith. Ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu harap Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti dan juga anggur perjamuan. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite, ibadah Mandarin Service, ibadah Dewasa Muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 3 Juli 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. GBI Interkon pukul 9 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuntak MTH. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong MTH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE dan disertai dengan perjamuan kudus. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat.
Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkon Ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Parji Pluit Ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall Ibadah Junior Church pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mayoritas kita menghabiskan sepertiga dari hidup kita di workplace atau tempat kita bekerja dan beraktivitas. Begitu banyaknya waktu yang kita luangkan di tempat kita bekerja. Bagaimana dampak kehidupan kita sebagai anak Allah? Apakah kita sudah menjadi terang dan juga garam Kristus? Sudahkah kita menjaga kerukunan dan kesatuan, kebersamaan di lingkungan pekerjaan kita? Dan bagaimana caranya agar kita unity di tempat kita bekerja? Unity in Workplace, itulah topik ketiga suplemen Cool, masih dalam The Beauty in Community. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam, di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 1 Juli 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 2 Juli 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara on-site maupun online. Untuk pendaftaran serta waktu pelaksanaannya dapat dilihat di www.gbiprj.org. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapak, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan memenuhi bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Di era Pentakosta ketiga ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu yang terbesar dan terakhir atas Indonesia. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tuhan beri hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga-Mu berlimpah-limpah. Tuhan juga pakai lebih lagi hamba-Mu untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu.
Pakai hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan, untuk membawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Rianto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Berkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berkatakan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang terikat terbelenggu dilepaskan, yang berbeban berat dipulihkan. Kami percaya hari ini Tuhan meluputkan setiap jemaat Tuhan dari sakit penyakit. Penyakit sampar, penyakit menular, virus corona dan varian-varian barunya. Serta dibebaskan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja.
Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.